Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua kita lanjut kuliah kita. Hari ini kita akan bahas tentang ARDL, Auto Regressive Distributed Lag. Yang menjadi objektif kita atau tujuan mempelajari ini, yang pertama kita bisa memahami bagaimana menggunakan model ARDL, kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum kita menggunakan ARDL. Penentuan lag optimum ada dua cara, apakah dengan dinamis atau dengan fix. Dinamis artinya kita minta kepada FUs untuk menentukannya, sedangkan fix kita yang menentukan. Apa kelebihan model ARDL? Kemudian kita lakukan uji kointegrasi dengan bond test, terakhir kita estimasi dengan FUs. Nah, ini bentuk umum dari ARDL itu. Jadi persamaan ini kita lihat bahwa kalau di sini nampaknya persamaan tunggal ya, padahal dia bisa juga persamaan sistem atau sistem equation. Jadi di sini kita ingin melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Nah, penentuan berapa lag ini nanti kita bisa lihat di modelingnya, ya, apakah dengan AKK atau yang lain. Nah, ini model umumnya. Kita lihat di sini. Di sini ada apa namanya itu? Ada Y, kemudian ada lag-nya. Ya, ada lag. Ada lag. Ini lag-nya T-1, T-P. Nah, itu namanya autoregresif karena terhadap diri sendiri. Tapi juga ada variabel lain, yaitu X. Artinya bisa ada terdapat variabel lain. Nah, sebelum kita gunakan ARDL sama seperti yang lain, kita bisa melakukan uji stasionaritas. Nah, paling tinggi itu adalah I1. Ya, tidak boleh lebih. I itu tidak dibenarkan ya. Data time series seharusnya lebih panjang, terutama apabila kita menggunakan variabel yang banyak. Kenapa? Karena kalau datanya pendek, terjadi degree of freedom yang tidak memenuhi syarat. Nah, contoh di sini kalau ada 4 variabel, 4 lag, maka terjadi penurunan sebanyak 16. Berarti 50 sampel dikurangi 16, 34. Dikurangi lagi 4 konstanta. Jadi bisa tinggal 30. Nah, jadi kalau 30 masih oke lah. Tapi kalau di bawah 10, di bawah 16, itu sudah susah ya. Nah, kalau sampel kita sedikit, ya kita sebaiknya menggunakan variabel yang sedikit juga. Nah, jadi kita tidak ingin hasil kita tidak bagus ya, karena nanti kalau tidak bagus terpaksa kita harus mencari sampel yang lebih panjang. Nah, kemudian kita berharap model kita tidak terjadi autokorelasi ya, yang parah tentunya kalau autokorelasi sedikit biasa. Bagaimana menentukan lag optimal? Lag optimal itu ada dua seperti saya katakan tadi, ada yang dinamis, ada yang fix. Dinamis ini kita minta kepada FUs untuk menentukannya, sedangkan fix kita menentukan. Nah, lag optimum kita bisa hitung, kita tentukan melalui 3 kriteria. Apakah pakai AKK, SWAS atau pakai SWAT, Bayesian kriteria atau pakai Hannan-Finn. Terserah kita mana yang mau kita pilih. Ya. Nah, jadi kalau kita buat fix itu berarti kita menentukan. Nah, saran saya sebaiknya untuk variabel lag dependent itu jangan terlalu panjang. Ya. Ya, karena nanti tidak memenuhi syarat. Apa kelebihan ARDL? Yang pertama, ya, ARDL bisa diestimasi meskipun data kita itu memiliki stasionaritas yang berbeda. Bahkan di sini dianjurkan kalau kita stasionaritas berbeda, kita bisa menggunakan ARDL. Ya. Oke.
Nah, kemudian sampel kecil masih oke ya, tapi jangan terlalu kecil ya. Kemudian kita bisa melakukan estimasi dengan OLS biasa. Itu kelebihan dari ARDL. Nah, untuk melakukan uji kointegrasi, kita perlukan ya, untuk menentukan apakah model kita itu ada pengaruh dari jangka pendek, hubungan jangka pendek menuju jangka panjang, kita menggunakan bond test. Ini kita gunakan bond test ini nanti ya. Integrasi bond test. Ya. Itu untuk menentukan apakah ada hubungan jangka pendek menuju jangka panjang. Nah, di sini ada dua nanti. Kalau F hitung kita lebih besar dari critical value, ya, maka H0 ditolak. Ya, H0-nya itu tidak terdapat hubungan jangka pendek menuju jangka panjang. H-nya terdapat hubungan jangka pendek menuju jangka panjang. Nah, kemudian syarat lainnya adalah koefisien dari lag residual harus negatif dan signifikan. Ini dia, ya, negatif dan signifikan. Ya. Nah, itu syarat lainnya. Nah, hipotesisnya tadi tidak ada hubungan jangka pendek menuju jangka panjang. Yang alternatifnya terdapat hubungan jangka pendek ke jangka panjang. Artinya modelnya stabil. Nah, kemudian kita perlu melakukan uji stabilitas model. Stabilitas model itu dengan dua cara ya, yaitu yang pertama kusum, yang kedua dengan kusum Q. Ya. Jadi kita harus menentukan ini. Nah, model dinyatakan stabil apabila grafik kusum dan kusum Q itu tidak melewati batas atas, batas bawah sebesar 5%. Nah, ini harus terpenuhi. Jika garis keluar dari batas atas atau batas bawah, maka kemungkinan ada model kita yang tidak memenuhi syarat atau terdapat autokorelasi. Nah, caranya begini ya, kita pilih nanti samaannya, lalu kita uji apa namanya, stasionaritas dan sebagainya. Nah, ini kita lihat apa namanya caranya. Nah, ini ya, kita pilih variabelnya, lalu kita pilih model estimasinya. Metodenya adalah ARDL, di bawah ada ya. Lalu kita di sini, nah di sini yang saya katakan tadi ada yang otomatis. Ini otomatis artinya itu sistem yang tentukan. Atau kita pakai yang fix. Kalau fix kita yang tentukan. Nah ini kalau model kita menghasilkan apa namanya itu kusum-kusum Q yang tidak memenuhi syarat ya, atau melewati batas ya, batas bawah atas, maka ini perpendek nih. Ya, lag dari dependent variable ini kalau bisa satu saja, jangan terlalu banyak. Nah, supaya model kita lebih bagus. Ya. Nah, kemudian di sini ada penentuan di sini ya. Di sini ada penentuan ya. Di sini model kita trennya gimana? Ada beberapa pilihan sini, ada non, ada restricted constant, ada constant trend dan sebagainya. Nah, ini model kita. Di sini udah buat model ARDL ya. Dependent variable-nya adalah konsumsi. Ya, sampelnya 74. Nah, ini pemilihan lag-nya otomatis ya. Nah, di sini kita model selection kriteria ini kita ambil graf ini untuk menentukan berapa lag optimal. Jadi kita setelah kita run, kita ambil view, kita model selection summary, kita ambil graf ya, lalu kita dapatkan ini. Nah, ini adalah lag yang optimal. Menurut sistem ini adalah 444. Ya, jadi 4 variabel dependent, lag dari variabel dependent, 4 variabel independent pertama, 4 variabel independent yang kedua. Ini pakai apa? Pakai AKK. Nanti kita bisa pilih model lain. Nah, ini kita mau error correction form ini untuk menentukan ini apakah lag dari residualnya itu memenuhi syarat atau tidak.
Nah, di sini kita lihat ini adalah lag dari residual. Ini dia. Min 0,128. Itu berarti kan min dan signifikan. Ini dia signifikansinya. Karena probability-nya di bawah 0,05. Ini secara sistem ini memenuhi syarat. Nah, kemudian kita lakukan ya koefisien diagnostiknya. Kita ambil lagi view koefisien diagnostik, kemudian kita buat long run form and bound test. Nah, ini kalau kita pilih ini, kita akan dapatkan ini. Nah, di sini ini adalah nilai statistik kita. Yang kita dapatkan itu 4,57 sekian. Nah, di sini adalah nilai asimptotik. Asimptotik itu artinya dia berasumsi kalau ini 1000 sampel. Yang ini 1000 sampel. Tapi karena kita sampelnya kecil ya, tadi 74 ya. 74. Nah, jadi bisa kita pilih yang antara yang 75 dengan 74, tidak terlalu berjauh beda. Nah, kalau kita lihat di sini I0 untuk 10% critical value-nya ini. Nah, ini 4,57 lebih besar daripada 3,25. Berarti H0 ditolak. I1 juga begitu. Ya, 4,07 itu lebih kecil daripada 4,57. Artinya H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak artinya ada pengaruh jangka pendek menuju jangka panjang. Atau keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang. Nah, ini rekursif. Rekursif ini kita ambil the view tadi, stability diagnostic, lalu kita ambil rekursif. Nah, di sini ada dua pilihan. Nah, di sini ada Kusum. Yang satu lagi di sini adalah Kusum Q. Nah, ada dua sini. Nah, ini hasilnya kalau kita pilih Kusum, hasilnya dapat. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini adalah batas atas, ini batas bawah. Garis biru ini ya tidak keluar dari batas atas dan batas bawah 5% ya. 5% itu di bawah dan di bawah 5% signifikan ya. Yaitu ketentuannya. Nah, kita lihat. Nah, ini misalnya lagi ini Kusum Q. Kusum Q-nya ya, Kusum of square kalau Q itu square ini ya, Kusum square. Oke. Jadi di sini memenuhi syarat ya. Walaupun hanya senggol-senggol sedikit ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita ambil apakah ada pelanggaran asumsi regresi linear klasik atau tidak, kita bisa lihat residual diagnostik. Ya. Nah, kita lihat di sini yang di bawah 0,05 itu mana ya? Tidak ada ya. Ini 0,08, 0,07, ya, 0,08 dan sebagainya. Nah, ini ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, di sini kita buat bahwa ya, di sini apa di bawah sini? Ini semuanya ada yang signifikan, ada yang tidak ya. Nah, ini kalau ada D, tadi ini D ya, ini D. Ini D berarti dia itu jangka pendek. Yang ada DD ini jangka pendek. Sorry, sampai sini. Nah, ini jangka pendek. Ya, dibandingkan dengan tadi yang ini jangka panjang. Ini jangka pendek. Ada D itu jangka pendek. Nah, ini kita dari Kusum ini untuk kasus ini oke ya. Tapi di Kusum Q-nya lewat, tidak boleh ya. Tidak stabil modelnya, tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, itu bahan tentang ARDL. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya buka artikel ini satu. Biar lebih paham ya. Ini ada artikel mengenai co-integration and causality analysis between stock market prices and their determinants and Jordan. Ya. Nah.
Ini ya, ini abstrak itu isinya 4 ya. Saya tulis saja. Tadi ya. Syarat ARDL tadi ya. Pertama, apa namanya itu, stasionaritas. Berbeda. Ini syarat pertama ya. Yang kedua, koefisien lag residual wajib negatif dan signifikan dengan nilai kurang dari 1. Kemudian ketiga, terdapat hubungan jangka pendek menuju jangka panjang, atau tu pakai bond test tadi ya. Empat, kusum dan kusum Q tidak melewati garis signifikansi 5%. Nah, ini syarat-syarat dari ARDL. Nah, kemudian kita lihat dari abstrak ya. Abstrak itu ada 4. Yang pertama itu adalah tujuan penelitian atau apa namanya? Research objective atau research problem. Nah, ini yang pertama dalam abstrak. Yang kedua, data and research method. Nah, yang ketiga, finding. Yang keempat, recommendation. Ada 2 recommendation sini. Yang pertama itu untuk yang kedua adalah policy makers. Nah, ini ya untuk abstrak. Jadi ada 4 komponen abstrak. Ada tujuan penelitian atau masalah penelitian, kemudian data yang kita gunakan dan model analisis kita apa. Kita kemudian masukkan finding, recommendation ya, untuk 2 hal. Nah, kalau kita kembali ke sini tadi, ini atau baca, the current study examines the short and long-term equilibrium relationship between stock index and macroeconomic variable in Jordan. Jadi dia buatnya. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara indeks saham dan variabel makro di Jordan. Annual time series data. Dia pakai data tahunan ya, tahun 1978 sampai 2010 untuk data apa saja? Industrial production. Kalau industrial production itu adalah GDP ya, money supply, M2, exchange rate, kurs, dan discount rate. Discount rate itu adalah tingkat bunga. Ya. ADF, dia buat ya, modelnya apa kan? ADF, bond testing, ya. Kusum and kusum Q test were applied. Jadi dia pakai kusum Q dipakainya situ. To test stationary and co-integration among variables. Nah, hasilnya apa? Result suggest that existence of a long run equilibrium relationship between bla 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 bla. Nah, ini introduction, saya tidak usah jelaskan lagi yang ke bawah ini. Silakan dilihat video saya sebelumnya di akhir ya. Saya hanya ingin
mengingatkan kalian aja ini. Silakan nonton kalau mau. Ya, lebih detail saya bahas di sana. Kalau kalian pakai ARDL, ini modelnya. Ya, kalau dia pakai sistem ya, ini modelnya. Nah, pada saat di sini ada delta SPI, ada delta SPI juga sebelah kanan. Nah, yang delta ini adalah jangka pendek. Ini delta learn SPI, delta learn M2, delta DR. Kenapa DR-nya tidak pakai loan? Karena itu tingkat bunga. Delta X dan nah di sini Anda pakai apa ini, Anda pakai delta learn IP. Ya. Nah, di sini yang di theta ini, theta learn SPI, itu adalah jangka panjang. Ini jangka panjang. Ini jangka panjang. Ya. Jadi theta itu ada jangka panjang, sedangkan beta 1 sampai beta 6 itu jangka pendek. Beta 5 sampai beta 6. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ini adalah hipotesisnya. Nah, ini jangka pendek menuju jangka panjang. Ini hipotesisnya. Yang harus kalian buat di dalam skripsinya. Nah, ini jangka panjangnya. Nah, jadi kalian buat ini, ya, ujinya dengan wall test. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya, ini hasilnya. Ini long run, ini jangka panjang. Nah, ini adalah uji stasionaritas. Ya. Nah, ini tabel 2, ini adalah long run, jangka panjang, ya, bond test. Ini bond testnya. Ini jangka panjangnya. Oke, saya tidak mau detail sini, akan ada di video yang satu. Nah, ini jangka pendek, ya, fungsi jangka pendek. Nah, untuk ini yang di artikel ini silakan dibuka di YouTube yang lalu, ya, jangan terlalu panjang. Nah, sekarang kita mau estimasi, ya. Nah, kita estimasi model ARDL aja. Ini sudah saya buka di FUSE ya. Ini variabel kita yang lalu. Nah, saya ingin mengestimasi fungsi tabungan ya, tabungan. Ada enggak saving sini? Oke, kalau tidak ada saving kita hitung ya. Nah, sekarang kita hitung saving ya. Saving itu sama dengan GDP dikurangi dengan C total. Nah, itu adalah saving. Nah, sekarang kita sudah ada saving ya. Save itu saving. Lalu kita buat apa namanya? Kita buat log L save sama dengan log saving. Nah, ini kita ini sudah ada log saving ya. Ini kok nggak ada nih datanya. Oke, saya buka data lain aja lah. Ini banyak yang ini saya ambil data lain ya. Kok nggak ada GDP-nya? GDP-nya penuh data GDP ini. Konsumsi total ada kok. Coba kita generate series. Save sama dengan GDP dikurangi si total. Oke, kita lihat saving sekarang. Ada enggak? Oh, ada negatif nih.
Udahlah, kita cari model lain aja lah. Kita buat penediman aja lah. Kita generate series. LM1 sama dengan log M1. Nah, okay, sudah ada log M1, kemudian log GDP. LGDP sama dengan log GDP. Oke, selesai. Nah, GDP sudah ada. Lalu kita lakukan uji stasionaritas. Nah, ini untuk data log GDP. Ini root. Nah, ini level intercept and trend. Tidak stasioner. Kita masuk ke post different. Udah stasioner, oke, aman ya. Kita masuk ke M1. M1 kita stasionaritas. Pak. Ya. Data itunya nggak kelihatan, Pak. Kan Data kalian dari sudah bisa SPP. stasionaritas kan? Oh iya, Pak. Kalau nggak bisa pulang kampung aja lah. Ya. Bisa, Pak, bisa. Ya, kalau nggak bisa pulang kampung aja lah. Ini post different untuk M1. Sekarang kita ambil red. Stasionaritas. Level. Nah, ini sudah stasioner, ini memenuhi syarat ya. Nah, kita pilih M1, LM1, kemudian LGDP dengan rate. Nah, tingkat bunga ya. Kita buka open as equation. Nah, lalu kita pilih di sini. Ini ada ARDL di bawah. Di bawah ya. Di sini ARDL, regresi di sini select. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada fix, ada automatic. Nah, di sini ada dua, ada Bapak, ada non. Non artinya kita tidak pakai trend. Ada restriksi konstan. Ada konstan, ada restriksi trend, ada constant and trend. Nanti tergantung mana model yang paling bagus kita punya. Nah, kita pertama ambil restriksi konstan. Nah, kita buat sini ya. Ini sudah dalam bentuk log ya. LM1, LGDP dan rate. Rate kita tidak logkan karena itu bunga ya. Nah, di sini maksimumnya 4. Sini 4. Oke. Nah, di sini adalah hasil estimasi kita. Nah, lalu kita lakukan summary graph. Selection summary ini untuk menentukan lag optimal. Nah, di sini terminalnya 4220. 0 itu tidak bagus ya. 0 itu artinya masa tidak ada pengaruh bunga. Ya. 420. Nah, kita estimasi ulang aja, kita kurangi ini menjadi 2. Ini kita naikkan menjadi 6. Karena kita sampel kita banyak ya. Lalu kita ikut lagi tadi menentukan. Masih 220 dia. Coba kita ganti ini ke constant and trend. Ini ada trendnya situ kalau kalian lihat. Ini masih 0 juga ya. 220. Coba kita ganti ke 4. Kita 220. 0 juga. Adalah enggak apalah. Ini contoh ya. Nah, kita ambil ke stability diagnostic ya. Atau kita ambil koefisien. Nah, ini koefisiennya ada error correction form. Nah, ini error correction form. Nah, di sini kalau kita lihat ini ya, ini co-integrationnya itu memang dia 0,0 min ya, tapi dia kurang signifikan. Ya, dia lemah signifikansinya, tapi oke lah ya. Atau kita estimasi ulang tanpa trend ini, kita buat restricted trend aja. Kita tukar tadi, kita ambil ini 220 juga ya, enggak apa-apa lah. Kita ambil itu error correction form.
Nah, di sini baru dia bagus ya. Integration-nya di bawah negatif dan signifikansinya di bawah 0,05. Nah, kemudian kita ambil lagi apa namanya itu tadi ini adalah long run and bond test. Nah, ini long run bond test. Nah, ini long run. Apa tanda long run? Tidak ada pakai D. Nah, ini kalau kita lihat long run-nya. Nah, ini bond test-nya di bawah. Ini bond test-nya. Ini adalah apa namanya tuh statistiknya 1,29. Kita bandingkan dengan ini yang 80 ya, jangan yang 1000 karena kita sampel kita enggak 1000. Ya, jadi tidak ada hubungan jangka pendek menuju jangka panjang. Ini money demand. Kenapa? Nah, ini kalau kita lihat di teori ya, ini adalah narrow money demand. Ya, narrow money demand itu kan uangnya kan uang cash ya. Uang cash. Kalau uang cash itu orang tidak simpan dalam jangka panjang. Ini jadi secara teori bisa kita jelaskan. Nah, kita ke apa namanya? Nah, ini kita stability diagnostic, kita ke recursive estimate. Recursive estimate itu untuk melihat kusum test. Ya, kita lihat kusum test. Nah, di sini memenuhi syarat ya, karena garis biru ini tidak melewati yang 5%, batas atas dan batas bawah. Tapi kita lihat dulu kusum Q-nya. Kusum Q-nya. Kusum Q sini ya, kusum square. Nah, oke lah nih ya, tidak melewati ya. Jadi dia memenuhi syarat sini. Ya, syarat. Jadi cuma satu tadi. Secara teori memang menyatakan bahwa M1 itu, ya, kalau kita lihat teori ya, dia tidak ada orang simpan M1 itu dalam jangka panjang. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di narrow money supply atau narrow money demand, ya, kita melihat bahwa uang dalam arti sempit itu memang terdiri dari uang kertas tambah uang koin, ya, ditambah dengan deposito yang ada di lembaga keuangan dan perbankan. Oke, itu kita sudah dapatkan di sini. Kalau kita lihat di sini ya, ini kalau mau lihat outputnya, ini output ya, output kita ya. Kemudian tadi kalau kita ya, apa namanya, koefisien diagnostik, kita bisa melihat di sini correction term di sini yang memenuhi syarat ya. Nah, di sini dia ya F-nya ini kecil ya, bond testnya 1, dibandingkan dengan di sini paling kecilnya berapa tuh? 3, bahkan yang 10% aja enggak signifikan. Dan kalau kita lihat tadi apa namanya? Residual, reklusif tadi sudah kita lihat sini ya. Kusumnya memenuhi syarat ya. Kusum Q juga memenuhi syarat. Oke, ini memenuhi syaratnya. Jadi kalau kita kembali ke tadi ya, kita lihat sini. Ini catatan kita tadi ya, stasionaritas variabel berbeda terpenuhi itu. Koefisien lag dari residual harus negatif, ini oke ya. 1 oke, 2 oke ya. Hubungan jangka pendek jangka panjang. Nah, ini di sini tidak terdapat ini, tapi kita bisa jelaskan secara teori kenapa? Karena M1 itu adalah uang kertas tambah uang logam ditambah dengan deposito. Kusum-kusum Q ini terpenuhi. Jadi ini kalau yang 3 ini tidak terpenuhi, ini bisa kita jelaskan secara teori. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada?
Misalnya kan yang di cusumnya itu terpenuhi, namun yang Q-nya nggak terpenuhi, itu masih memenuhi syarat RDL apa Enggak, enggak, Pak? enggak. Nah, cara mengatasinya, kita coba yang lain ya. Ini tadi kan cara mengatasinya, kita coba model lain biar paham kalian nih. Nah, kita ambil M2 ya. Kita ambil M2 ya. Kita LM2 sama dengan log M2. Ya, sekarang kita stasionaritas hanya M2 ya. Karena M1 tadi sudah yang lain sudah, kita stasionaritas. Ini level tidak stasioner, kita ke first difference. Nah, stasioner ya. Jadi kita bisa pilih M2 ya. M2 LGDP dan rate kita buka sebagai persamaan. Lalu kita pilih sini ARDL. Ya. Kita coba ya. Coba kita ke kusum terus ya. Nah, ini memenuhi syarat ya. Kita ke kusum Q. Dapat ya. Dapat kan? Bukti Iya, nyata Pak. kan? Ya kan? Iya. Nah, sekarang harus pakai cara mengatasi. Kita kurangi ini jadi 2. Oh, tadi kita run ya lagi. Kita belum tadi model selection kriterianya belum ya. Berapa nih? 2, 2, 4. Jadi 2 dependent variable, 2 variable pertama GDP, 4 bunga. Oke. Nah, kita estimate nih tadi kan 224 ya, constant trend. Oke, sekarang kita lihat lagi tadi kusum Q-nya aja tadi ya. Kusum test gimana? Terpenuhi masih ya. Nah, sekarang kita menuju ke kusum Q. Sebelum kita lihat yang lain ya. Masih ya. Lewat ya. Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita kurangi dia jadi 1. Bandel kali dia. Kita masuk ke rekursifnya tadi. Kusum. Oke. Sekarang ke kusum Q. Jangan tidak terpenuhi juga. Enggak juga. Oke, sekarang kita ganti nih konstan aja. Enggak usah restriksi konstan ya. Lalu kita kusum. Oke, kita ke kusum Q. Enggak. Tak mau dia. Oke, sekarang ke restricted trend. Nah, jadi ini memang harus sabrun jamil ya. Harus sabar kita menghadapi data yang tidak selamanya seindah rembulan ya. Mampus ke kita, nak mau juga dia. Ya. Kita ke constant and trend. Ini bagus contohnya biar jadi pelajaran bagi kalian bahwa tidak semuanya itu seindah yang kita bayangkan. Oke, ini mudah kali, jarang ya kusum itu bandel ya. Kusum Q ini yang banyak bandel. Mampuslah katanya. Bisa ya. Nah, sekarang kita ke non-trend. Kita mau lihat ya. Langsung aja ke kusum Q aja kita. Kusum Q. Hampir ya. Oke, sekarang kita tambah ini. 6. Ini boleh kita tambah karena kita punya sampel yang panjang ya. Kita ke kusum Q. Hampir ya. Hampir.
Hampir. Lewat juga dia. Macam mana ni? Okey, sekarang kita turunkan dia. Tadi bundle lagi nya dia. 10. Tak mau dia. Okey, sekarang saya pakai fix. Ini kita turunkan jadi 4. Nanti kalau fix itu tak usah lihat lagi di AKIK-nya. Ini kita milih sendiri nih. Lewat juga dia. Boleh 1. Tak boleh lah. Satu. Ada cewek senyum sekali sama kita, langsung kita pergi lamar. Please deh. Ya. Oh, tak mau juga dia. Berarti ni, model ni kita tambah jadi 4 ya. Tak mau dia. Ini kita restriksi kontan. Okey, ni restriksi konstan. Lalu kita diagnostik. Tak mau juga ya. Kita ambil ke restriksi trend. Nah, tak mau dia. Ya, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk kita gunakan sebagai model AirDM. Ada pertanyaan? Tanya aja, jangan nanti dalam skripsi kalian tidak bisa. Oke, kita estimasi satu lagi ya. Kita estimasi satu lagi. Kita hapus ini. Ya. Kita ambil konsumsi masyarakat ya. Kita LCM sama dengan log CM. Nah, kita LCM ini kita uji stasionaritasnya. Ya, tidak stasioner. Kita masuk ke first different. Stasioner. Okey. Konsumsi fungsi dari GDP sama bunga. Oh, kita ambil satu lagi lah ya, exchange rate ya, biar mana tuh kita banyak orang makan dari barang luar negeri ya. Exchange rate. Nah, kita stasionaritas untuk exchange rate. Kita ambil cost difference. Ya, stasioner berarti bisa ya, kita ambil konsumsi, GDP, kemudian rate tambah dengan kurs. Open as equation. Lalu kita estimasi dengan ARDL. Ya. Nah, ini masih otomatis ya. Kita pilih restriksi konstan dulu. Ya, di sini 44. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Lalu kita
cari apa namanya lag optimalnya 3022. Ya, kita apa auto correction ini memenuhi syarat ya karena dia lebih tidak memenuhi syarat ini tidak negatif, tidak memenuhi syarat ya. Coba kita estimasi dengan model lain. Konstan dapat ya, lalu kita cek berapa dia 1020. Oh tidak bisa, terlalu ini 1 kita buat 5. 1020. Tidak boleh tu banyak kali variabel yang tidak memenuhi syarat. Static trend kita buat. Tidak mau dia. Kita buang aja konsumsi apa namanya kurs ini ya. Kita buang kurs. Lalu kita 102. 1 itu adalah dependent variable, 0 itu adalah GDP. Tidak masuk akal GDP-nya 0. 2-nya bunga. Kita ambil ini constant and trend. Satu nol dua. Ada. Ini dah bagus contohnya ni ya. Kita ambil ke 10. Letak aja 0 dia. Okey, sekarang kita pakai fix saja. Kita pakai fix 1 sama 4. Ya. Nah, lalu karena fix kita tidak perlu lagi mengecek apa namanya optimal lag-nya. Nah, sekarang kita ambil ke long run, bond test. Nah, ini kalau kita lihat ini 0,8 ya. Dibagi dengan dibandingkan dengan ini ya. Ini tidak memenuhi syarat ini. Tidak ada pengaruh jangka pendek ke jangka panjang. Coba error correction form negatif dan tidak signifikan. Nah, ini modelnya tidak memenuhi syarat. Okey. Ini contoh model yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kalian dapat model yang tidak memenuhi syarat, ya berarti kita menyimpulkannya tidak boleh menggunakan model tersebut. Harus menggunakan model lain ya. Model lain itu bisa lain. Ya, misalnya tadi ya, kalau kita lihat di sini, jangan-jangan dia tidak perlu pakai ARDL. Ya apa juga? Ya, pakai least square aja. Ini apa nih? Least square. Jadi LCM fungsi dari LGDP sama rate. Nah, ini kan ini fungsi konsumsi yang biasa. Ya hasilnya lebih bagus daripada RTL ya. Kalau kita uji apa namanya itu normality, tidak normal ya wajar lah tidak normal ya. Kita uji serial correlation. Oh, terdapat serial correlation. Wajar lah. Nah, tadi kita sudah buktikan bahwa untuk fungsi konsumsi ARDL tidak memenuhi syarat ya. Bahkan dengan OLS biasa sudah bagus. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya.
Ada pertanyaannya?